segala aib dan keburukan tidak nampak lagi. Mulai sekarang Bu, tutup. Ceritakan saja kebaikan-kebaikan. Kalau ada keburukan-keburukan, tutupi saja. Selesai urusan, biar kita yang merasakan. Tidak perlu orang lain untuk tahu. Selesai. Karena kalau dikaji keburukan, semua kita punya keburukan. Saya punya keburukan, istri saya punya keburukan, ibu punya keburukan, suami ibu juga punya keburukan. Kalau itu yang dipertemukan, sampai kapan kita mau baik? Bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam mafatihu jannatun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sadaqallahul azim wa sadaqallahu ala nabiyil karim. Syukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan pada sore hari ini di 1 Zulqa'dah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa beri rahmat dan keberkahan buat kita bersama. Amin. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan pada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa safiina wa zuhrina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, pertama mohon maaf, memang kalau jadwal hari Jumat di pekan pertama ini full. Dari subuh tadi istirahat sebentar dari Tapung, kemudian balik kemari sampai baru pulang nanti malam. Belum pulang ke rumah, ganti pakaian dalam mobil saja. Jadi memang kalau pulang ke rumah tak sempat lagi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah keberkahan dan mudah-mudahan ini dinilai semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik ibu-ibu yang dimuliakan Allah, hari ini adalah hari pertama di bulan Zulqa'dah. Apa itu bulan Zulqa'dah? Bulan Zulqa'dah ini adalah salah satu bulan minha arba'atun hurum. Sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat At-Taubah, apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata suhuri indallahi isna asara sahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Salah satu 4 bulan yang paling agung di antara 12 bulan penciptaan langit dan bumi. Bulan itu bernama bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan yang terjepit di antara Jumadil Akhir dengan bulan Sa'ban, yaitu bulan Rajab. Al-Quran tidak menyebut nama bulannya, tapi beberapa ulama menyampaikan beberapa bulan itu adalah 4 bulan yang dimuliakan Allah. Salah satu bulan itu adalah bulan Zulqa'dah. Apa itu bulan Zulqa'dah itu? Bulan Zulqa'dah itu ada sebagian para ulama mengatakan bulan saatnya duduk. Ada sebagian lagi mengatakan Zulqa'dah itu maksudnya orang Arab itu pada bulan Zulqa'dah itu tidak lagi menggunakan pedang dan alat perangnya. Mereka telah menyimpannya semuanya, maka bulan itu mereka tidak akan berperang. Mereka tidak akan memusuhi orang. Kalau ada orang yang akan dibunuhnya, pada bulan itu mereka tunda. Itu tradisi orang-orang Arab. Pada bulan itu tidak ada kebencian. Pada bulan itu tidak ada peperangan. Pada bulan itu tidak ada konflik. Pada bulan itu tidak ada cacian. Pada bulan itu tidak ada makian. Bulan itu bulan yang tenang. Itu orang-orang dulu. Tapi kadang-kadang kita salah tafsir juga. Oh, berarti bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram ini bulan tenang. Tidak boleh cacian, tidak boleh membenci, tidak boleh bermaksiat dan sebagainya. Nanti habis 4 bulan ini baru boleh lagi. Itu salah lagi.
Tetap perkara-perkara yang tidak boleh, tetap tidak boleh. Tapi pada bulan itu para sahabat itu meletakkan semua baju perang dan pedangnya. Mereka tidak berperang pada bulan itu. Dalam 12 bulan itu Allah berikan 4 kemuliaan. Di antara 12 bulan setelah Ramadan itu namanya bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Setiap bulan itu diberikan Allah. Sama dengan Ramadan, satu bulan di antara 12 bulan yang paling mulia Ramadan. Apakah semua Ramadan itu mulia? Iya. Tapi di antara 30 hari Ramadan ada satu hari yang paling mulia dalam bulan Ramadan itu. Kira-kira hari itu di awal atau di akhir? Di akhir. Jadi dalam satu bulan Ramadan ada yang mulia, namanya bulan di akhir Lailatul Qadar. Dalam 12 bulan ada bulan mulia Ramadan. Selain daripada Ramadan ada 4 bulan. Bulan itu dikatakan minha arba'atun hurum. Dalam hari yang 7, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, ada satu hari yang mulia namanya Sayyidul Ayyam, Jumat. Seluruh masjid di muka bumi ini mulia. Tapi di antara masjid yang mulia itu ada yang lebih mulia? Ada 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di antara seluruh malaikat itu mulia. Tapi siapa yang lebih mulia di antara seluruh malaikat? Jibril alaihissalam. Di antara para seluruh nabi itu mulia. Tapi siapakah yang paling mulia di antara semua nabi? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau yang sudah dimuliakan oleh Allah, maka kita wajib untuk mengagungkannya, wajib untuk memuliakannya. Dengan cara apa? Ini yang akan kita sampaikan. Amalan yang mesti kita kerjakan ketika berada pada bulan Zulqa'dah. Apa saja amalan-amalan pada bulan agung ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengisinya dengan amaliyah-amaliyah. Ramadan baru kita lewat, kemudian masuk pada bulan Syawal. Habis Syawal sekarang Zulqa'dah. Zulqa'dah masuk Zulhijjah. Ini bulan-bulan ini bulan-bulan haji. Bulan-bulan ini bulan pengorbanan. Makanya jemaah haji sudah berangkat berbondong-bondong. Ada yang berangkat tanggal 13, ada yang berangkat tanggal 20. Tadi siang pada Jumat kami di Tapung sana, itu mengisi jemaah haji yang akan berangkat tanggal 20. Diperkirakan kloter keberapa wallahu alam. Tapi tanggal 13 itu biasanya kloter pertama dari Riau atau kloter ketiga dari embarkasi Batam. Maka itu bulan-bulan haji. Apa saja amalan-amalan yang dikerjakan pada bulan-bulan haram ini? Karena dikatakan oleh Nabi SAW, bulan ini kebaikan dilipat gandakan, keburukan-keburukan dilipat gandakan. Kalau ibu membuat kebaikan dilipat gandakan, kalau ibu membuat keburukan dilipat gandakan. Makanya kalau ada yang berencana ingin lakukan keburukan pada bulan ini, tahan. Mudah-mudahan dengan menahan segala keburukan pada bulan ini dan bulan depan, mudah-mudahan untuk bulan-bulan yang lainnya keburukan itu tetap bisa dipertahankan untuk tidak dikerjakan atau dilakukan. Apa amalan yang mesti kita kerjakan pada bulan Zulqa'dah ini? Pertama, amalan yang kita kerjakan pada bulan Zulqa'dah ini memperbanyak ibadah puasa. Apakah ada puasa khusus Pak Ustaz? Tidak ada. Perbanyak puasa-puasa sunnah. Berbeda dengan puasa Zulhijjah. Kalau puasa Zulhijjah, ibu boleh tentukan 3 pilihan. Kalau sanggup ingin melaksanakan puasa Zulhijjah 10 hari, monggo. Kalau tidak sanggup 10 hari Zulhijjah, kerjakan 2 hari. Tanggal 8, tanggal 9. 8 puasa Tarwiyah, 9 puasa Arafah. Kalau tidak sanggup 8, 9 ini, kerjakan 1 hari saja. Tanggal 9 Zulhijjah, Arafah. Kalau tidak juga sanggup 9 Zulhijjah, puasalah sampai khotib turun mimbar. Kalau tidak jotolok, tidak bau, tak reda. Begitu pilihannya, pilihlah. Mau 10 hari di Zulhijjah boleh, mau 2 hari 8, 9 boleh, mau 9 saja boleh, mau menahan sampai khotib turun mimbar saja pada pelaksanaan sholat hari raya Idul Adha, cukup. Tapi kalau untuk puasa Zulqa'dah tidak ada puasa khususnya, silakan memperbanyak puasa-puasa sunnah. Apa saja puasa sunnah yang dikerjakan? 1, puasa Ayyamul Bid,
puasa Nabi Adam alaihissalam 14, 15, 16. Ada yang mengerjakan puasa Ayyamul Bid di sini, Bu? Alhamdulillah. Yang ada jonan ndak jo. Satu, puasa Ayyamul Bid. Yang kedua, puasa Senin Kamis. Ibu ingin melaksanakan puasa Senin Kamis boleh, atau menambahnya dengan puasa Nabi Daud boleh, atau ingin mengganti puasa-puasa yang lain dengan puasa qadha boleh. Perbanyak ibadah puasa, karena mohon maaf bulan Zulqa'dah ini peristiwanya banyak. Satu, ketika Allah menciptakan, membangun, memerintahkan Adam membangun Ka'bah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali dibangun oleh Allah, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkatan mubarakah wa hudan lil alamin. Rumah yang pertama sekali dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, dibangun oleh Allah pada zaman Nabi Adam alaihissalam adalah Bakkah. Bakkah itu nama lain daripada Ka'bah. Ketika Adam ada Ka'bah, Adam wafat, Ka'bah masih ada. Muncul Nabi Idris, Ka'bah masih ada. Wafat Idris, muncul Nabi Nuh, Ka'bah masih ada. Ketika Nuh diberikan banjir oleh Allah, Ka'bah mengalami kehancuran. Ketika mengalami kehancuran itu, maaf, pada zaman Nabi Hud, Ka'bah dibiarkan hancur. Pada zaman Nabi Soleh, dibiarkan hancur. Pada zaman Ibrahim alaihissalam, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan untuk merenovasi Ka'bah. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaid minal baiti wa Ismail. Ketika Allah perintahkan Ibrahim untuk meninggikan pondasi Ka'bah, maka tempat memulai pengerjaan Ibrahim itu dikatakan maqam Ibrahim. Dan memulai pengerjaan merenovasi Ka'bah itu terjadi pada bulan Zulqa'dah. Jadi Ibrahim merenovasi Ka'bah itu pada bulan Zulqa'dah. Nabi Musa alaihissalam menjumpai Allah, berbicara dengan Allah di semenanjung Sinai, di bukit Tur Sina. Kemudian selama 30 hari, pertama sekali 30 hari di bukit Tur Sina, berbicara dengan Allah sambil Allah berikan Taurat. Fastami' lima yuha, wahai Musa, dengarkan apa yang kami wahyukan kepadamu. Maka Musa menerima Taurat. Berapa lama? 30 hari. Terasa kurang, ditambah 10 hari. Totalnya 40 hari. Selama 40 hari itu Allah perintahkan Nabi Musa berpuasa. Maaf, 30 hari itu terjadi pada bulan Zulqa'dah, 10 hari lagi tambahannya pada bulan Zulhijjah. Musa alaihissalam, Yunus dikeluarkan dari mulut ikan besar, ikan Hud. Ada yang mengatakan ikan Nun. Sebagian para ulama berbeda pendapat. Yang pertama mengatakan Yunus dimuntahkan dari perut ikan yang besar, itu terjadi pada Muharram. Sebagian para ulama berpendapat bahwa Nabi Yunus dimuntahkan dari mulut ikan yang besar, itu terjadi pada pertengahan Zulqa'dah. Jadi kisah-kisah orang dulu tuh banyak. Makanya bulan Zulqa'dah itu dikatakan bulan-bulan agung dan bulan kemuliaan. Perbanyak ibadah puasa. Dua, apa yang diperbanyak pada bulan Zulqa'dah? Umrah. Pak Ustadz, apa lo caranya umroh zaman Nabi bisa umroh zaman kini? Tidak bisa Ustadz. Kalau tidak bisa berangkat umroh, maka pada bulan Zulqa'dah tanamkan dalam hati, pasang niat untuk umroh. Mudah-mudahan kalaupun tak bisa umroh, mudah-mudahan pahala umroh Allah berikan kepada kita. Amin. Karena zaman Nabi kan umroh. Kalau sekarang kan sudah tertata oleh negara, keberangkatan haji semuanya, umroh sudah mulai ditutup. Kenapa? Karena kapasitasnya tidak mencukupi lagi. Kalau dulu pada masa Nabi bisa, orang melaksanakan umroh silakan. Sebelum pada musim haji, walaupun dalam bulan haji, maka pada bulan Zulqa'dah dia melaksanakan ibadah umroh. Tapi mohon maaf, kalau kita tak bisa melaksanakan umroh pada bulan Zulqa'dah ini, maka pasang niat untuk bisa melaksanakan umroh. Maka di antara itu semua, yang paling utama pada bulan-bulan agung ini memang pelaksanaan tahun dan bulan ibadah haji. Makanya ada orang melaksanakan haji dan umroh pada bulan setiap tahun pada musim-musim haji. Maka perbanyak ibadah umroh. Maaf, umroh Nabi itu cuma 4 kali. Jadi umroh Nabi itu ompek kali. Dan keempat kali itu sebagian besar terjadi pada bulan Zulqa'dah.
Umroh pertama waktu perjanjian Hudaybiyah, terhalang Nabi untuk melaksanakan haji dan umroh karena dihalang oleh orang kafir di daerah Hudaybiyah yang sekarang dijadikan tempat mengambil miqat. Terhalang Nabi di sana, dibuatlah perjanjian namanya perjanjian Hudaybiyah. Seluruh sahabat kecewa dengan perjanjian itu, kecewa karena perjanjian itu berat sebelah, tidak masuk akal. Tapi siapa yang menerima perjanjian itu? Cuma dua orang saja, Rasulullah dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Umar kecewa, Utsman kecewa, Ali kecewa, sahabat lain kecewa. Kenapa? Karena ketika akan melaksanakan haji, umrah, ketika sampai di Hudaybiyah dihalangi oleh orang kafir. Kemudian terjadilah perjanjian Hudaybiyah, isinya tidak berimbang. Apa tidak berimbang isinya? Satu, apabila ada orang-orang Quraisy yang masuk Islam ke Madinah, pulangkan ke Mekah. Yang kedua, kalau ada orang-orang Madinah yang telah masuk Islam, balik ke agama Yahudi, Kristen, ke Quraisy mereka, tidak boleh dikembalikan, mesti tetap di sana. Tak berimbang. Kalau ada orang-orang Quraisy masuk kepada Islam, harap dikembalikan. Tapi kalau ada orang Islam pindah menjadi pengikut orang-orang Quraisy, tidak boleh dikembalikan, biar tetap di sana. Tidak berimbang. Kemudian tidak boleh haji tahun ini, bolehnya haji itu tahun depan. Sementara mereka sudah Hudaybiyah. Hudaybiyah itu jaraknya lebih kurang sekitar 40 km dari Makkah. Dekat. Tidak berimbang. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, bukankah engkau ini Nabi ya Rasulullah? Kenapa kita tidak perangi mereka? Padahal kalau diperangi saat itu pasti Allah akan bantu. Tapi kata Rasulullah, biarkan saja ditulis. Yang bisa menerima perjanjian Hudaybiyah itu cuma Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Bakar? Kita tidak bisa memikirkan bagaimana seorang kekasih berbicara dengan kekasihnya. Jadi cara berpikir kekasih dengan kekasih itu tidak masuk logika kita, Pak. Sama juga awaknya. Ibu bersuruh kini sama cewek yang sedang jatuh cinta sama pacarnya. Kemudian berceritanya berdua. Makanya mohon maaf, ambo kadang-kadang malai bercerita sama betino. Ada betino curhat sama ambo, Pak Ustadz saya mau minta pendapat. Apa minta pendapat? Itulah Pak Ustadz, pacar saya ini, calon tunangan saya ini memang saya dijodohkan. Mungkin ya kalau perasaan saya pasti mau Ustadz. Sudah ada perasaan getaran dalam hati cinta nih Ustaz. Tapi setelah 3 bulan, 4 bulan menjelang masa pernikahan Ustaz, baru saya nampak sifat-sifat aslinya Ustaz. Rupanya sifat aslinya tidak cocok dengan apa yang saya inginkan Ustaz. Saya ingin disampaikannya lagi, mohon maaf Ustaz, saya minta pendapat, kira-kira pernikahan ini saya lanjutkan atau tidak. Saya bilang, saya jawabannya sederhana, saya orangnya sporadis saja Bu. Apa sporadis saya? Kalau rasa-rasanya ontok, tangi, lanjutkan. Kalau tidak ontok tangi, tinggalkan. Karena hidup ini mencari tempat di mana awak ontok tangi. Ketika saya tawarkan, sudahlah, pisah sajalah, tidak usahlah, jangan nikah, mungkin ada jodoh yang lain. Tapi apa kata perempuan tuh? Ya gimana lagi Ustaz, saya sudah terlanjur sayang. Ini kadang bongak betino kok. Dia minta pendapat kawan. Maka saya katakan mohon maaf, kita tidak tahu bahasa kekasih dengan orang yang dengan zat yang dikasihinya Allah. Rasulullah itu kekasih Allah. Rasulullah itu kekasih Allah. Rasulullah paling tahu cara yang dibuatnya. Walaupun menurut logika kita apa yang dibuat Nabi itu salah, tapi Allah tetap ridho gitu. Kita tidak tahu. Makanya Abu Bakar menerima. Itu urusan kekasihnya. Kalau logika kita pasti tak bisa menerima. Jadi makanya orang-orang yang dekat dengan Allah itu, maka kelakuan mereka terkadang tidak masuk akal dan logika kita karena kedekatan mereka dengan Allah. Maka itu umroh yang pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Umroh kedua, ketiga, keempat itu terjadi sebagian besar pada bulan Zulqa'dah. Pada bulan Zulqa'dah telah umroh itu terjadi. Ada lagi orang tanya dengan saya, Nabi aja umroh 4 kali Pak Ustaz. Kalau Ustaz sudah berapa kali umroh? 9 kali. Bid'ah, tidak pernah dibuat Nabi. Ini kadang-kadang kita ini bermasalah lagi. Pertanyaannya, apakah Nabi sholat duha itu setiap pagi? Saya mau tanya pada ibu, apakah Nabi sholat duha setiap pagi? Tidak. Terus apakah ibu sholat duha setiap pagi bid'ah? Tidak. Apakah Nabi tahajud tiap malam? Apakah Nabi tahajud setiap malam?
Saya tanya lagi, apakah Nabi tahajud setiap malam? Pernahkah Nabi tinggal tahajudnya setiap beberapa malam? Apakah Nabi baca kunut setiap subuh? Apakah Nabi pernah baca kunut? Pernah. Terus apakah kita melaksanakan kunut setiap subuh itu dikatakan bid'ah? Enggak juga. Maka saya katakan kita ini kan sikit-sikit bid'ah, sikit-sikit bid'ah. Makanya saya katakan, mohon maaf, Nabi hanya 4 kali umroh. Kita boleh berulang-ulang kali, punya kemampuan boleh, monggo, tak ada masalah. Maka perbanyak pada bulan Zulkaadah untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalau tidak bisa umroh, pasang niat untuk umroh. Walaupun tidak bisa terlaksana, mudah-mudahan niat itu diberikan pahala. 2. 3. Apa amalan yang akan dibuat ketika bulan Zulkaadah nanti datang? Yang ketiga adalah perbanyak berimpak dan bersedekah. Pada bulan Zulkaadah ini perbanyak berimpak dan bersedekah. Dengan siapa? Siapa saja. Maka kita belajar berimpak dan bersedekah. Karena saya baca satu hadis Nabi SAW. Apa kata Nabi? Bersihkan hartamu dengan zakat, obati penyakitmu dengan infak dan sedekah. Kata Nabi, sesungguhnya musibah tidak bisa melangkahi sedekah. Musibah itu takkan bisa melangkahi sedekah. Maka perbanyak sedekah. Sedekah pada waktu kaya biasa, sedekah pada waktu miskin itu luar biasa. Makanya mohon maaf, biasanya komunitas orang kaya itu pasti kawannya orang kayo-kayo juga. Komunitas orang miskin itu pasti konco-konconya sesama bansek pula. Itu tidak mungkin miskin sama kayo, itu tidak mungkin. Dia punya komunitas masing-masing. Makanya kenapa orang miskin yang bersedekah itu lebih dicintai Allah daripada orang kaya yang bersedekah. Kenapa? Orang kaya bersedekah 100.000 itu biasa, kena pitinya 2 miliar. Tapi orang miskin yang bersedekah 10.000 itu tragis dan histeris, penuh tetesan air mata. Bersedekah 10.000, kenapa? Karena pitinya 20.000. Makanya orang miskin yang bersedekah itu pahalanya lebih tinggi. Jadi sedekah itu tidak nunggu kaya. Kalau orang kaya bersedekah biasa. Makanya kalau orang susah miskin itu bersedekah, itu dilematis dengan tangisan air mata. Makanya kalau orang kaya, jumpa orang kaya pasti masalah utang. Utang saya, alhamdulillah Pak, ini saya pinjam uang agak 300 juta dulu, saya mau beli tanah, mau bangun perumahan ini. Utangnya kecil-kecil saja Pak. Biasa, kadang utang itu bisa dibawa tertawa. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin mengadu masalah utang, itu dilematis, histeris dan tragis. Pinjam duit 7.000 Kak, untuk apa? Beli beras setengah kilo. La ilaha illallah. Kan tragis. Makanya orang miskin yang berimpak dan bersedekah, Allah berikan pahalanya jauh lebih besar dibandingkan orang kaya yang berimpak dan bersedekah. Jadi tidak ada halangan kita untuk berimpak bersedekah, tidak ada halangan. Tidak mesti nunggu kaya, tidak mesti nunggu senang dalam keadaan susah. Karena Nabi katakan, bersihkan hartamu dengan zakat, obati penyakit kalian dengan infak dan sedekah. Sesungguhnya musibah tidak bisa melangkahi sedekah. Obati penyakit kita dengan infak dan sedekah. Masya Allah. Saya ingin sampaikan buat kita bersama Bapak Ibu. Maka di bulan Zulkaadah ini perbanyak infak dan sedekah. Berapa nilainya tergantung kemampuan kita masing-masing. Ibu-ibu sekalian, buatlah planning masing-masing untuk mengeluarkan infak. Kita belajar sedikit demi sedikit pada bulan Zulkaadah ini. Nanti pada bulan Zulhijjah kita masih juga masuk di minha arba'atun hurum, belajar. 3. 4. Pada bulan Zulkaadah ini laksanakan segala amal kebaikan dan tutup segala aib keburukan. Jadi bulan Zulkaadah ini susuk segala keburukan. Yang tampak aib, yang tampak keburukan, tutup semuanya. Yang tampak kelemahan, tampak kekurangan yang nampak depan mata kita, tutup semuanya, belajar. Kalau mandang orang tua, alhamdulillah, ibu tulah tua, lah banyak amal di kojonnya. Sementara ambo masih muda, amal ambo masih seketek. Nampak anak ketek, alhamdulillah, anak tu ketek, ulun dihisap oleh Allah. Sementara saya sudah dihisap oleh Allah. Nampak orang kayo, alhamdulillah, bapak tu kayo, lah banyak masjid yang dibangunnya. Sementara ambo tidak ada satu pun kontribusi untuk membantu masjid. Nampak orang bansek, ya Allah, alhamdulillah dia miskin, hisapnya seketek di hari kiamat, ya Allah. Sementara kami punya mobil, punya rumah, hisapnya banyak. Jadi tidak nampak buruk orang ledang. Tutup segala aib dan keburukan. Sekarang mindset otak kita ini kan berbeda.
Pokok asal nampak orang tuh buruk aja nampaknya. Itu mindset kita. Makanya mohon maaf kalau hati kita sedang bermasalah. Ini masalah semuanya. Maka saya minta buat kita bersama di bulan Zulqa'dah ini, mohon maaf, saya juga manusia. Saya juga punya hati, saya juga punya perasaan. Kadang mohon maaf, nengok ibu-ibu golak-golak cemee sama mbok, itu sakit juga hati yang mbok. Karena saya manusia loh. Karena kan nampak orang yang ikhlas ngomong sama kita dengan tidak ikhlas tuh nampak. Tidak bisa dikicu-kicu tuh tidak bisa. Orang suka dengan kita, pura-pura suka dengan kita tuh nampak. Terasa di hati, terasa. Karena yang menjawabnya bukan akal, yang menjawabnya hati. Ibu punya hati, saya punya hati. Hati kita interkoneksi. Yang menciptakannya Allah. Siapa Allah? Zat Allah subhanahu wa ta'ala. Hati kita Allah yang menciptakan dari bahan yang sama. Ketika dipuji rasa bangganya sama, ketika disakiti rasa sakitnya sama. Tidak bisa dibohongi. Makanya mohon maaf kalau kita suka sama perempuan, itu tidak perlu ditanya, abang suka sama adik, adik suka sama abang, tidak perlu. Teraso di hati kau, cewek kamu tidak sama awak. Teraso. Kenapa? Yang berbicara itu interkoneksi hati. Makanya mohon maaf kalau awak tidak suka ke orang. Ada teman saya cerita dengan saya, kalau kita memang tidak suka sama orang, orang tu tidak pernah ngomong sama kita, orang tu tidak pernah mengecek sama awak, tidak pernah berbicara sama kita, tidak pernah minjam uang kita, tidak pernah nyakiti kita. Tapi asalnya lewat, sakit jo hati awak menengok ini. Jangankan dia lewat, mobilnya jo lewat nak muntah awak rasanya. Bukan orangnya bermasalah, hati kita sedang bermasalah. Makanya mohon maaf, tutup segala aib, tutup segala keburukan pandang. Makanya berulang kali saya sampaikan, ibu-ibu sekalian, tutup juga keburukan-keburukan suami kita, tutup juga keburukan-keburukan rumah tangga kita, tutup semuanya. Habis, karena kita tidak sempurna juga. Ibu punya kekurangan, suami ibu punya kekurangan, punya kelebihan. Suami ibu punya kekurangan, punya kelebihan. Di mana-mana saya sampaikan kepada kita bersama, nanti kita akan menampak karakter dan sifat rumah tangga kita yang mungkin berbeda dengan rumah tangga orang lain. Makanya tutup segala keburukan-keburukan. Saya pesankan kepada ibu-ibu sekalian, rumah tangga yang kita sesali hari ini, jangan-jangan rumah tangga itu diidam-idamkan oleh orang lain. Makanya belajar, ibu tutup aib laki, walaupun buruk-buruk, hitam-hitam, bunci-bunci laki awak. Tutup keburukannya. Habis, ikut hobi menciton aib laki, hobi menciton aib bini. Saya ingin sampaikan, tapi kalau sekedar untuk pelajaran monggo, tapi menceritakan aib sudah cukup, selesai, tidak ada masalah, tutup. Itu yang saya sampaikan. Ada orang pernah tanya dengan saya, Pak Ustadz, istri Ustadz pandai masak tak? Enggak, saya bilang. Terus ya kalau masak sekedarnya saja, kalau enak sekedarnya saja. Ajarkan istri itu masak, Ustadz. Maaf bu, kami bangun rumah tangga, bukan bangun rumah makan. Saya bilang, selesai. Kalau nak cari bini pandai masak, orang rumah makan cari. Biasa saja. Siapa yang tak pingin lakinya, pingin bini yang pandai masak? Tapi semua kita kan terbatas. Ada yang pandai masak goreng, tapi tak pandai masak gulai. Jadi bayangkan bini awak seperti oma awak membuat oma awak dikacau-kacau lah dulu maknya. Tak bisa, karena hidup kita sudah berbeda. Suami kita pun sama. Ibu jangan berpikir bahwa suami ibu seperti ayah kandung ibu, seolah-olah ayah tuh perfect banget gitu. Nah, suami kita punya kekurangan. Maka tutupi kekurangan-kekurangan yang ada. Karena kekurangan pada suami kita telah ditutupi, didesain oleh Allah. Penyempurnaan yang Allah titipkan pada diri ibu. Kekurangan para istri telah didesain oleh Allah. Penyempurnaan yang Allah titipkan pada suami. Selesai. Tidak ada masalah, tutup segala aib keburukan. Saya tidak minta aib keburukan di luar, terserahlah. Tapi aib di rumah tangga pertama. Kemudian aib lingkungan masyarakat kita dan sebagainya. Tidak ada lagi cerita aib keburukan, tidak ada. Semuanya cerita kebaikan. Tidak ada lagi cerita keburukan. Saya pernah, ini pengalaman saya pribadi tahun 2003. Saya pergi bersama rihlah, bersama jemaah tabligh 40 hari di Belilas Indragiri Hulu selama 40 hari. Ketika itu pimpinan kami sebanyak 9 orang, ada 1 orang pimpinan kami. Saya jemaah ketika itu. Berangkatlah ke Rengat Belilas. Sampai di Belilas 3 hari. Kalau tidak saya blok D, blok C atau blok apa namanya lupa, sudah terang-terang masuk dalam itu, Pematang Rebah masuk Belilas itu.
Kami itikaf lah di masjid. Biasalah jemaah tabligh 3 hari di masjid, 3 hari di masjid, 3 hari di masjid. Saya ikut rihlah ketika itu untuk memperbaiki diri, untuk islah diri. Ketika masjid pertama aman, masjid kedua biasalah kami solat berjamaah di masjid, hidupkan ta'lim wa ta'allum dan sebagainya. Tahu-tahu malam harinya datang satu orang anak muda. Maaf, anak muda ini saya tengok pakaiannya kumal, kukunya panjang, hitam. Kemudian dia duduk di depan masjid. Tentu basa-basi saya pikir ini orang tidak waras, ODGJ, orang dalam gangguan kejiwaan. Kalau menurut saya pribadi, karena bajunya kumal, kukunya panjang-panjang, rambutnya tidak teratur. Datang habis sholat zuhur, kami makan. Biasalah orang jemaah tabligh kan makannya bajambau. Ibu kalau nak makan bajambau, cobalah buat di rumah. Bajambau tu irit makannya, Bu. Kalau ibu makan pakai piring di rumah, anak belimo, itu ayamnya mesti limo. Kalau ndak limo bacoka. Tapi kalau bajambau ayamnya cukup cie, kuahnya diperbanyak. Selesai. Berobi-robi itu lomah makan. Tapi cobalah, tapi jangan di luar di rumah coba. Beli nampan jambau agak godang, masukkan nasi bungkus, lagi ayam agak godang cie, masukkan kuah gulai, berobi-robi. Itu yang dilakukan oleh Aisyah dan Rasulullah, berebut-rebut makanan. Sesekali suapkan ke mulut bini, sesekali. Walaupun goli, ibu cuba je lah. Menyuan ke laki, cuba sesekali. Ini mohon maaf, ketika kami sedang makan, itu anak muda itu datang, langsung duduk di tempat makan sebelah saya. Iku ilunya makan, la ilaha illallah. Ndak cuci tangan, kuku panjang-panjang hitam. La ilaha illallah. Awak sedang beryeyo makan gua. Astagfirullah. Ditanyanya hati saya, ya Allah. Tak tahan saya ketika itu. Saya kan sedang belajar ketika itu. Bonti yang mau makan. Mau cuci tangan, mau nunggu, mau duduk di belakang. Nah, jadi maka hilang selera makan. Berlalulah waktu 40 hari. Selesai. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Masuk di bulan 2014. 2014 lewat 2015 saya berangkat umroh. Pulang umroh, saya datang ke Masjid Al-Falah. Ketika itu markas jemaah tabligh di sana. Sampai di Masjid Al-Falah, saya dengarkan bayan ceramah ba'da maghrib. Habis ba'da maghrib, ba'da isang ada ta'lim akhir. Habis ta'lim akhir, saya duduk di bawah batang sambil nunggu makan bersama. Tahu-tahu datang satu orang anak muda sebelah saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kabar Ustaz, sehat? Ustaz kenal sama saya? Enggak, saya bilang. Bapak Ustaz siapa? Saya dari Rengat Ustaz, Indragiri Hulu. Saya diam, Indragiri Hulu. Dulu 2 tahun lalu Ustaz pernah keluar di tempat masjid saya. Saya numpang makan sama Ustaz, tapi Ustaz pergi katanya. Lah, mana ini meniti ayat? Siapa yang nyangka? Kita tidak tahu yang kita hadapi ini siapa. Kita tidak pernah tahu, makanya jangan judge orang, jangan hina orang. Hari ini mungkin dia tak taat, tapi nanti dia taat. Hari ini kita taat, tapi nanti mungkin kita tidak taat. Kita tidak pernah tahu hidayah itu datang kapan. Makanya tutup segala aib dan keburukan. Jangan merasa paling baik. Saya ini orang paling istiqomah nih. Setiap wirid ibu-ibu mulai berdirinya wirid sampai kini tidak pernah tidak datang. Nah, tuh minuman langganan ambo. Es kosong, es kosong. Yang ambo selera ambo memang kalau minuman rondahnya, tapi kalau untuk bini tinggi selera ambo. Minum es kosong. Artinya apa? Tutup segala aib dan keburukan. Tak nampak lagi. Mulai sekarang Bu, tutup. Ceritakan saja kebaikan-kebaikan. Kalau ada keburukan-keburukan, tutupi saja. Selesai urusan. Biar kita yang merasakan. Tidak perlu orang lain untuk tahu. Selesai. Karena kalau dikaji keburukan, semua kita punya keburukan. Saya punya keburukan, istri saya punya keburukan, ibu punya keburukan, suami ibu juga punya keburukan. Kalau itu yang dipertemukan, sampai kapan kita mau baik? Di bulan Zulkaadah ini kita belajar. Kalau sukses bulan Zulkaadah, kita latihan lagi di bulan Zulhijjah. Kalau nanti sukses lagi di bulan Zulhijjah, kita latihan lagi di bulan Muharram. Kalau keluar dari bulan Muharram, mudah-mudahan kita istiqomah untuk menutup segala keburukan-keburukan orang-orang yang kita hadapi. Jadi mohon maaf, tidak ada masalah lagi. Biasa saya ingin sampaikan buat kita bersama, tidak ada lagi aib dan keburukan, cacian, hinaan pada bulan-bulan Zulkaadah ini. 4 amalan ini kerjakan, belajar. Saya pun juga termasuk orang yang akan belajar untuk mengerjakan amalan ini.
Karena selama ini mohon maaf, kita mungkin menganggap remeh dengan bulan Zulqa'dah. Kalau ibu tidak bisa berpuasa, tidak apa-apa, buatlah kebaikan lainnya. Mau baca Quran boleh, berzikir boleh, silakan, sesuai dengan kemampuan kita. Karena ada di antara kita hari ini yang mengaji setiap wirid pengajian datang, wirid pengajian datang, wirid pengajian datang. Tapi ketika dites baca Quran, rupanya selama kok tidak pandai baca Quran gitu. Ya silahkan cari amalan lainnya, mau berzikir, mau bertasbih, beristighfar. Makanya mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan dengan segala hormat. Silakan. Ada yang mau tanyakan? Baik. Apakah di bulan Zulqa'dah kita bisa mengqadha? Boleh. Qadha saja. Kemudian kalau ibu melaksanakan qadha, kemudian nanti niat puasa Senin dan sebagainya, mudah-mudahan nanti dapat pahala puasa qadha, puasa Senin sunnah, kemudian puasa pada bulan Zulhijjah. Tapi niatnya qadha. Bagi yang punya hutang piutang yang belum terbayarkan, qadha. Silakan ibu tinggal hitung berapa puasa ibu yang akan qadha. Ramadan semalam berapa? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan sebagainya. Ada yang 30 hari, itu tidak mungkin kecuali melahirkan. Kalau istri saya dahulu anak kedua, ini masalah lagi. Anak kedua atau anak pertama? Anak saya jumlahnya 3. Anak kedua atau anak pertama? Anak pertama hamil bulan Ramadan. Gila muntah-muntah, muntah-muntah. Mohon maaf, ibu berpuasa, ibu pada Ramadan semalam berhubungan suami istri di siang Ramadan, maka bayar kafarat. Apa kafaratnya? Puasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putui dah. Tolak atau tidak? Ramadan ini tidak tolak. Kalau tidak bisa 2 bulan berturut-turut, apa kafarat yang kedua? Memberi makan 60. Ya. Tidak bisa juga memberi makan 60 orang, apa kafaratnya yang ketiga? Hah? Memerdekakan budak dan sebagainya. Dan itu kan terjadi zaman Nabi. Ada zaman Nabi orang paling bansik, orang paling miskin. Lah bansik miskinnya lolo sama bininya siang hari Ramadan tuh. Ya Rasulullah, saya berhubungan badan dengan istri saya di bulan Ramadan ya Rasulullah. Kata Rasulullah, berpuasalah engkau 2 bulan berturut-turut. Tidak sanggup saya ya Rasulullah. Kata dan sahabat, saya tidak sanggup ya Rasulullah. Kalau begitu, beri makan orang miskin 60 orang. Katanya ya Rasulullah, yang paling miskin di kampung dan kau den ya Allah. Yang paling bansik kau den surang. Kata Rasulullah, sekarang begini saja. Kalau kau tidak mau, silakan nanti ambil kurma, bersedekahlah kepada orang miskin yang ada. Tidak ada ya Rasulullah, di kampung saya itu yang paling banyak miskin itu saya ya Rasulullah. Terus kata Nabi, dia kasih oleh Nabi buah kurma, kemudian buah kurma itu disuruh makan oleh keluarganya. Selesai, Nabi pun tersenyum. Dan itu kan kisah. Dalam kondisi seperti itu pun Allah masih bisa memaklumi keadaan kita. Makanya mohon maaf, saya ingin sampaikan buat kita bersama, kalau ingin mengqadha sebaiknya qadha. Sebaiknya qadha. Berapa jumlah puasa kita yang terbuka tahun yang lalu? Itu baru tahun yang lalu. Tahun-tahun sebelumnya etong. Berapa tahun-tahun sebelumnya di qadha? Ketika masa-masa zaman jahiliyah. Puasa tidak puasa samunya kan kini baru mulai-mulai puasa. Dulu tak puasa tidak, di rumah bentuk-bentuk puasa, di luar lah minum TS nya. Qadha puasa, qadha puasa kita. Berapapun dia puasa, alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu saya pribadi ketika sakit juga berpuasa, kemudian qadha semampu kita. Pada bulan Zulqa'dah boleh, tidak ada masalah. Silakan. Baik, ada yang lain? Yang berangkat haji cuma 2 orang, Bu. Yang asli jamaah Masjid Raudatul Sholihin yang berangkat haji tahun ini datang. Apa siapanya? Oh, yang tadi pagi itu cuma 2 pasang. Yang jemaah asli Raudatul Sholihin yang rumahnya di sekitar masjid ini sepasang. Sisanya kan jemaah belakang ya. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak apa-apa insyaallah. Kemudian saya ingin iklankan kepada kita bersama, saya akan melaksanakan ibadah umroh bulan Agustus tanggal 26. Diperkirakan jamaah yang saya bawa 200 sampai 400 orang satu pesawat. Tanggal 26 Agustus diperkirakan pada saat libur panjang dan masa-masa orang masuk SMPTN, seleksi masuk perguruan tinggi negeri akhir jauh terakhir.
Insyaallah tanggal 26 Agustus diperkirakan. Jadi Bapak Ibu, ibu-ibu yang ingin berangkat bersama saya boleh tanggal 26 Agustus. Karena jemaah sudah ada perkiranya lebih kurang sekitar 180 jemaah. Target kita 200 sampai dengan 400 satu pesawat. Tapi rutenya kita terserah pada jemaah nanti. Tapi masukan semalam dari kawan-kawan yang akan berangkat, dia minta Dubai dan Turki. Berapa hari di Dubai, berapa hari di Turki, kemudian baru kita berangkat ke Mekah Al-Mukarramah. Silakan nanti ditentukan rutenya. Baik, saya pikir cukup Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama pada awal bulan Zulqa'dah ini. Luruskan niat kita, bersihkan hati kita, perbanyak amalan-amalan sunnah. Kemudian yang paling terpenting, tutup segala keburukan. Tidak ada perselisihan lagi di antara kita di bulan ini belajar. Mudah-mudahan ini berkah buat kita bersama. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.